Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang i'rabul asma'i wa tanwinuha. I'rab isim yaitu kata benda, dan tanwin. Nah, i'rab itu adalah perubahan akhir kata, baik pada isim ma'rifah atau isim nakiro atau kata sifat. Nah, ini perubahan akhir kata ini menunjukkan keadaan tertentu. Isim ma'rifah mempunyai i'rab sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu dhammah. Dhammah ini untuk rafa, yaitu nominatif. Penggunaannya sebagai subjek atau predikat dalam kalimat nomina. Seperti contoh al-muallimu, al-muallimatu. Nah, ini termasuk dhammah untuk rafa. Ya. Yang kedua yaitu kasrah untuk jar, al-jarru. Nah, ini keadaannya atau mahalnya yaitu genitif. Penggunaannya yaitu setelah preposisi. Nah, setelah preposisi ala atau fi atau ma'a dan lain-lain. Seperti contoh ma'al muallimi, ma'al muallimati, atau fil muallimi, fil muallimati. Nah, ini termasuk i'rab jar, al-jarru, ya, yaitu dengan kasroh. Selanjutnya yang ketiga yaitu fathah untuk nasab. Nah, ini termasuk keadaan atau mahal akusatif. Ini penggunaannya sebagai objek atau adverbia. Contohnya, ra'aitul mu'allimah. Ra'aitu, saya melihat, al-mu'allimah, seorang guru. Guru laki-laki. Atau ra'aitul mu'allimata. Saya melihat guru perempuan. Nah, ya. Jadi ada 3 i'rab dalam isim, ya, yaitu dhamma untuk rafa, kasrah untuk jar, fathah untuk nasab. Nah, ada juga beberapa isim yang hanya mempunyai 2 bentuk akhir kata, yaitu isim ghairu munsharif. Ada juga yang mempunyai hanya 1 bentuk saja, seperti al-makha atau makhan. Tidak ada al-makhu, al-makhi. Nah, ini tidak ada. Ini hanya mempunyai 1 bentuk saja. Selanjutnya yaitu isim nakiro. Isim nakiro itu diberi tambahan nun di akhirnya atau tanwin. Ya. Baik. Selanjutnya contoh dari rafa ketika isim ma'rifah yaitu al-baitu. Kalau isim nakiro baitun. Contoh lagi ketika rafa, ya, yaitu dhamma al-ghurfatu. Itu yang ma'rifah. Kalau nakiro ghurfatun. Selanjutnya kalau jar, al-jarru. Contoh untuk yang ma'rifah fil baiti. Kalau nakiro fi baitin. Contoh lagi, masih yang jar, ya. Contoh yang ma'rifah, fil ghurfati. Kalau nakiro, fi ghurfatin. Ya. Selanjutnya yang nasab, yaitu fathah. Contohnya apa?
al-baita ya. Jadi ra'aitul baita. Saya melihat rumah. Nah, ini kan karena nasab ini berupa objek ya. Ra'aitul baita. Al-baita ini yang ma'rifah. Kalau yang nakirah, ra'aitu baitan. Ya, baitan untuk yang nakirah. Selanjutnya kalau yang contoh lain yaitu al-ghurfah. Al-ghurfata ini untuk yang nasab ya. Kemudian kalau yang nakirah, ghurfatan. Nah. Baik. Selanjutnya, isim dan kata sifat mempunyai bentuk akhir kata sebagai berikut. Nah, ini contohnya berupa mufrad dan ma'rifah. Ketika rafa, contoh al-muallimu al-jadidu. Ketika jar, contoh ma'al muallimil jadidi. Ketika nasab, ra'aitul muallimal jadida. Al-muallimul jadidu artinya apa? Guru laki-laki yang baru. Selanjutnya yang mu'annas ya. Ketika rafa, yaitu dhamma ya. Al-muallimatu al-jadidatu. Guru perempuan yang baru. Ketika jar, ma'al muallimati al-jadidati. Bersama guru perempuan yang baru. Kalau yang nasab, ra'aitul muallimata al-jadidata. Saya melihat guru perempuan yang baru. Selanjutnya contoh untuk yang mufrad, kemudian nakirah dengan tanwin. Ya. Ketika rafa, contohnya muallimun jadidun. Nah, guru laki-laki yang baru. Ketika jar, ma'a muallimin jadidin. Nah, bersama dengan guru yang baru, guru laki-laki. Ketika nasab, ra'aitu mualliman jadidan. Nah, ini ketika mufrad dan nakirah dengan tanwin. Selanjutnya yang muannas ya. Ketika rafa, muallimatun jadidatun. Nah, guru perempuan yang baru. Ketika jar, ma'a muallimatin jadidatin. Bersama dengan guru perempuan yang baru. Ketika nasab ya menjadi objek, ra'aitu muallimatan jadidatan. Saya melihat guru perempuan yang baru. Ya, selanjutnya jamak taksir dan ma'rifah. Nah, ketika rafa, contohnya al-aqlamu al-jadidatu. Pena-pena yang baru itu. Al-aqlamu al-jadidatu. Ketika jar, ma'al aqlamil jadidati. Dengan pena-pena yang baru itu. Ketika nasab, ra'aitul aqlama al-jadidata. Saya melihat beberapa pena-pena yang baru itu. Nah, contoh lagi, jamak taksir yang nakiroh ya. Tadi yang ma'rifah, sekarang yang nakiroh. Ketika rafa. Contoh, aqlamun jadidatun. Pena-pena yang baru. Ketika jar, ma'a aqlamin jadidatin. Dengan pena-pena yang baru. Ketika nasab, ra'aitu aqlaman jadidatan. Saya melihat pena-pena yang baru. Selanjutnya contoh jamak muannas dan ma'rifah. Ketika rafa, al-muallimatu al-jadidatu. Guru-guru perempuan yang baru itu. Ketika jar, nah, ma'al muallimati al-jadidati. Bersama guru-guru perempuan yang baru itu.
Ketika nasab, nah, ketika nasab jamak muannas ini sama dengan jar, yaitu kasroh, ya. Jamak muannas, untuk jamak muannas. Contoh, ra'aitul muallimati al-jadidati. Saya melihat beberapa guru perempuan yang baru itu. Nah, gitu ya. Jadi untuk jamak muannas ketika nasab itu dengan kasroh. Ra'aitul muallimati al-jadidati. Selanjutnya jamak muannas yang nakiroh. Nah, ketika rafa, contoh muallimatun jadidatun. Guru-guru perempuan yang baru. Ketika jar, ma'a muallimatin jadidatin. Bersama guru-guru perempuan yang baru. Ketika nasab, nah ini juga dengan kasroh. Ketika jamak muannas, ya. Ra'aitu muallimatin jadidatin. Saya melihat guru-guru perempuan yang baru. Nah, itu tadi jamak muannas nakiro. Selanjutnya bentuk ganda dan jamak mudzakkar mengikuti aturan yang berbeda. Pada keadaan jar dan nasab mempunyai bentuk yang sama, yaitu tidak menggunakan tanwin, ya. Baik. Contoh bentuk jamak mudzakkar ma'rifah. Ketika rafa, al-muallimuna al-kasiruna. Guru-guru laki-laki yang banyak itu. Ketika jar, ma'al mualliminal kasirina. Bersama guru-guru laki-laki yang banyak itu. Ketika nasab, ra'aitul muallimina al-kasirina. Nah, sama ya. Artinya apa? Ra'aitu, saya melihat guru-guru laki-laki yang baru itu. Jadi ketika rafa, al-muallimunal kasiruna. Ketika jar, ma'al mualliminal kasirina. Ketika nasab, ra'aitul mualliminal kasirina. Nah, jadi ketika jar dan nasab itu sama. Ini untuk jamak mudzakkar yang ma'rifah. Jamak mudzakkar ma'rifah, ya. Selanjutnya bentuk jamak mudzakkar nakiroh. Nah, tanpa al dan artinya juga umum. Ketika rafa, muallimuna kasiruna. Guru-guru laki-laki yang banyak. Ketika jar, ma'a muallimina kasirina. Bersama guru-guru laki-laki yang banyak. Ketika nasab, ra'aitu muallimina kasirina. Saya melihat guru-guru laki-laki yang banyak. Selanjutnya bentuk ganda ma'rifah, yaitu bentuk ganda itu tasniyah ya, atau musanna. Baik ketika mudzakkar, ya, rafa, al-muallimani al-jadidani. Dua guru laki-laki baru itu. Al-muallimani al-jadidani. Ketika jar, ma'al muallimaini al-jadidaini. Bersama dua guru laki-laki yang baru itu. Ma'al muallimaini al-jadidaini. Ketika nasab juga sama. Ra'aitul muallimaini al-jadidaini. Saya melihat dua guru laki-laki baru itu. Ini ketika bentuk ganda ya, atau tasniyah, musanna dan mudzakkar. Kalau muannas, ketika rafa, al-muallimatani al-jadidatani. Yang artinya dua guru perempuan baru itu. Kalau jar, ma'al muallimataini al-jadidataini. Bersama dua guru perempuan baru itu. Ketika nasab, ra'aitul muallimataini al-jadidataini.
saya melihat dua guru perempuan baru itu. Nah, ini yang ma'rifah. Selanjutnya yang nakiro, bentuk ganda yang nakiro, musanna nakiro. Ketika rafa, mu'allimani jadidani, dua guru laki-laki baru. Ketika jar, ma'a mu'allimaini jadidaini, bersama dua guru laki-laki baru. Nasab, ra'aitu mu'allimaini jadidaini, saya melihat dua guru laki-laki baru. Ketika mu'annas, ya, nakiro, rafa mu'allimatani jadidatani, dua guru perempuan baru. Jar, ketika jar, ma'a mu'allimataini jadidataini, bersama dua guru perempuan baru. Ketika nasab, ra'aitu mu'allimataini jadidataini, saya melihat dua guru perempuan baru. Nah, ini beberapa contoh untuk yang rafa, jar, dan nasab. Gitu ya. Teks Arab biasanya memang tidak diberi harokat ya. Oleh karena itu harokat pada akhir kata juga tidak dibaca. Dalam bahasa Arab sehari-hari, harokat juga sering tidak dibaca. Meskipun pada teks-teks tertentu seperti Al-Quran, hadis, puisi klasik, atau teks khutbah Jumat, berita, dan acara resmi, harokat tersebut dibaca kecuali pada akhir kata sebelum jeda, yaitu waqaf, atau pada akhir kalimat. Memang akhir kata atau i'rab ini jarang dibaca ketika dalam teks biasa ya, seperti hada bait, hadihi ghurfah, atau hada baitun kabir. Nah, akhirnya kan tidak dibaca nih. Nah, i'rab itu tadi perubahan akhir kata, tapi jarang dibaca kalau memang bicara sehari-hari ya. Tapi kalau teks resmi seperti Al-Quran, hadis, itu harus harokatnya harus jelas, karena itu menunjukkan makna tertentu. Nah, ya seperti nasab itu menjadi objek, kalau rofa itu berarti menjadi subjek atau predikat. Nah, kalau jar setelah preposisi. Nah, tapi juga ini jarang digunakan ya kalau pada bicara seperti biasa gitu. Nah, contoh hunaka muallimun. Nah, asalnya kan hunaka muallimun. Nah, kalau bicara biasa itu jarang digunakan i'rabnya. Kaidah yang kedua yaitu al-mamnu'u minas sorfi, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Ya, kebanyakan isim nakiro itu mempunyai 3 bentuk ya, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu bentuk rafa, jar, dan nasab. Nah, isim ghairu munsharif ini ya, ketika nakiro itu bentuknya hanya 2 ya. Seperti contoh khazainu bayda'u. Nah, ini ketika rafa. Ketika rafa, khazainu bayda'u. Beberapa lemari putih, warna putih. Kemudian ketika jar dan nasab itu sama. Khazaina bayda'a. Nah, ketika jar dan nasab sama. Ini ketika nakiro ya. Fi khazaina bayda'a. Ketika jar. Ketika nasab, ra'aitu khazaina bayda'a. Nah, ini ketika nasab. Dan isim ghairu munsharif ini itu dalam nakiro. Kalau dalam ma'rifah itu juga mempunyai 3 bentuk ya. Dalam ma'rifah ditambah al, berarti al khazainu al bayda'u. Ketika jar,
fil khazaini al-baidai. Ketika nasab, ra'aitul khazaina al-baidoa. Nah, jadi ketika ma'rifah itu tetap mempunyai 3 bentuk. Kalau ketika nakiro itu hanya 2, ya. Nah, jadi jar dan nasab sama dengan fathah. Itu tadi kalau isim baru munsharif yang dengan nakiro. Memang dalam daftar kosakata isim baru munsharif itu berharokat dhamma pada akhir kata. Khazainu. Nah, seperti itu. Sebagai konsekuensinya isim baru munsharif nakiro tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin dan mempunyai bentuk akhir yang sama dalam keadaan jar dan nasab. Sebagian besar dari bentuk isim ghairu munsharif ini terdiri dari jamak taksir dan bentuk kata sifat. Seperti contoh ya, mengikuti wazan fawa'ilu, yaitu syawari'u. Nah, ini dari mufrad apa? Syari', yang artinya jalan. Kemudian mengikuti wazan mafa'ilu. Contoh katanya apa? Mawaqifu. Dari bentuk mufrad apa? Mauqif, yaitu posisi. Contoh lagi mafa'ilu. Seperti kata masabihu, dari mufrad misbah, yaitu lampu. Nah, ini termasuk jamak taksir ya. Jamak taksir itu yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Mufrad kemudian jamak taksir. Selanjutnya contohnya fa'ailu dalam kata khazainu. Khazainu dari mufradnya apa? Khizanah, yang artinya lemari. Selanjutnya wazan fa'ilu, yaitu syababiku, dari mufrad syubbak, yaitu jendela. Selanjutnya dalam wazan fu'ala'u, ya, yaitu contoh katanya ulama'u, dari mufrad alimun, yaitu cendekiawan. Ya. Kemudian ini kata sifat seperti apa ya? Kata sifat di sini tuh af'alu atau fa'la'u, ya. Hamqa'u, hamqa'u. Ini dari mufrad ahmaku, yaitu sangat bodoh. Kemudian untuk lagi yang menunjukkan warna, yaitu mengikuti wazan af'alu atau fa'la'u. Contohnya sauda'u, dari mufrad aswadu. Bisa juga bayda'u, dari mufrad bidun, yang artinya putih. Nah, contoh lagi apa? Hamra'u, hamra'u, nah, merah ya, berarti sangat merah. Dari mufrad apa? Ahmaru. Nah, ini kebanyakan juga menunjukkan warna, atau itu tadi sifat cacat tubuh tadi yang hamqa'u. Nah, itu tadi penjelasan tentang al-mamnu'u minas syarfi, yaitu isim ghairu munsharif. Kaidah yang ketiga yakni al-asmaul mausulah, yaitu kata-kata sambung. Isim mausul biasanya ya dalam kitab kaidah bahasa Arab itu atau nahwu itu isim mausul ya, seperti allazi, allati, nah, allazina, allati atau allawati. Isim mausul allazi, yaitu setelah kata tunggal mudzakkar. Seperti contoh, huwa talib allazi kana fil jami'ah.
dia mahasiswa yang pernah ada di kampus. Contoh lagi, kuntu fil bait alladzi huwa dakhilal Madinah. Saya pernah di rumah yang berada di dalam kota. Nah, ini alladzi kata sambung setelah kata tunggal mudzakkar. Ya. Kata tunggal mudzakkar di sini apa? At-talib, nah, alladzi, nah, fil bait alladzi. Nah. Selanjutnya isim mausul berupa allati. Nah, allati yakni setelah kata tunggal muannas dan jamak yang tidak berakal. Contoh, ra'aitu talibah allati kanat minal Kuwait. Ya, saya melihat mahasiswi yang pernah di Kuwait. Ra'aitu talibah allati. Nah, at-talibah ini termasuk mufrad muannas. Kata tunggal muannas. Contoh lagi. Hiya fil jami'ah allati hiya kharijal Madinah. Hiya fil jami'ah allati hiya kharijal Madinah. Dia perempuan di kampus yang berada di luar kota. Nah, setelah kata tunggal muannas di sini kata tunggalnya yaitu at-talibah allati. Nah, kemudian fil jami'ah allati hiya kharijal Madinah. Selanjutnya jamak yang tidak berakal. Contoh, masyaina bisayyarat allati kanat min Almania. Kita pergi dengan menggunakan beberapa mobil yang berasal dari Jerman. Nah, bisayyarat allati. Nah, as-sayyarat di sini adalah jamak yang tidak berakal. Maka isim mausulnya menggunakan allati. Selanjutnya allazina. Nah, allazina ini setelah kata jamak mudzakkar yang berakal. Khusus alladzina ini untuk jamak mudzakkar yang berakal. Contoh, hunaka tullab alladzina hum min Misra. At-tullab alladzina. Nah, ya, ini yang artinya apa? Di sana ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Mesir. Selanjutnya isim mausul yang berupa allati atau allawati. Ini setelah kata jamak muannas yang berakal. Contoh, hiya indat talibat allati hunna min Suriah. Jadi hiya indat talibat. Nah, at-talibat ini adalah jamak muannas yang berakal. Artinya apa? Dia perempuan bersama para mahasiswi yang berasal dari Suriah. Nah, at-talibat para mahasiswi. At-talibat allati hunna min Suriah. Atau boleh hiya indat talibat allawati hunna min Suriah. Selanjutnya isim mausul yang alladzani. Nah, alladzani ini setelah kata musanna. Musanna itu yang artinya dua, ya. Setelah kata musanna mudzakkar yang berakal. Contoh, huwa indat talibaini alladzaini huma fi syarikataini. Nah, alladzani ini setelah kata musanna, ya. Apa itu tadi? Huwa indat talibaini alladzaini huma fi syarikataini. Dia laki-laki bersama dua mahasiswa yang berada di dua perusahaan. Selanjutnya allatani ini setelah kata musanna muannas yang berakal. Menunjukkan arti dua, ya. Contoh, huma fi sayyarataini allataini huma fi min syarikataini. Mereka berdua
berada di dua mobil yang berasal dari dua perusahaan. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya, sebagian besar jumlah ismiyah yang berada setelah kata sambung tetap pada struktur aslinya. Contoh, hunaka tullab alladzina hum min Misra. Di sana ada beberapa mahasiswa yang berasal dari Mesir. Kemudian bentuk ganda dari isim mausul dapat bersambung dengan isim rofa. Kalau rofa berarti alladzani yang mudzakkar, kalau allatani muannas. Jar dan nasab alladzaini dan allataini. Ya, seperti contoh huwa indat talibaini alladzaini huma fi syarikataini. Dia laki-laki bersama dua mahasiswa yang berada di dua perusahaan. Kemudian jika jumlah mausulah berupa isim nakiroh, maka tidak diperlukan isim mausul. Contoh, wasala wazirun kana min Misra. Menteri yang berasal dari Mesir itu telah sampai. Ya. Perhatian, jika subjek jumlah mausulah dan isimnya berbeda, maka harus menambahkan domir yang sesuai dengan isim. Contoh, hadihi hiyal madinah allati kana Ahmad fiha. Ini adalah kota di mana Ahmad pernah tinggal di sana. Nah, ini penjelasan dari al-asmaul mausulah, yaitu kata-kata sambung. Ya. Kaidah yang keempat, yakni huruful jarri, yaitu huruf jar. Setelah huruf jar dibaca majrur. Contoh, ala tawilati kitabun. Ala tawilati kitabun. Di atas meja ada buku. Contoh lagi, fil baiti ghurafun kasiratun. Fil baiti, di dalam rumah, ghurafun kasiratun, ada banyak kamar. Contoh lagi, dhahabat talibu minal baiti ilal mahabbah. Dhahabat talibu, seorang mahasiswa pergi minal baiti, dari rumah, ilal mahabbati, ke stasiun. Nah, itu tadi huruf jar ya. Yang pertama berupa ala, yang kedua berupa fi, yang ketiga itu huruf jarnya apa? Minal baiti, min dan ila. Ini termasuk huruf jar. Nah, setelah huruf jar itu dibaca majrur atau dibaca kasroh. Nah, selanjutnya huruf jar bi yang artinya dengan dan li yang artinya untuk dapat bersambung dengan kata bil qalami, dengan pena. Untuk alif ya, huruf definit dihilangkan. Contoh, lirrojuli, kan arrojulu, kemudian kalau lirrojuli berarti artinya untuk laki-laki itu. Lirrojuli, untuk laki-laki itu. Selanjutnya, beberapa huruf jar ya. Ada yang bilang huruf jar atau huruf jar sama saja. Beberapa huruf jar dapat menjadi bagian dari kata kerja yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Seperti contoh, qoma artinya berdiri. Qoma talibu, mahasiswa itu berdiri. Selanjutnya kalau ditambah bi, qoma bi. Contoh, qamar ra'isu bi ziyaratin ilal jami'ah, boleh, atau fil jami'ah. Qamar ra'isu bi ziyaratin fil jami'ah. Presiden melakukan kunjungan ke kampus. Ya, jadi qama bi artinya melakukan.
Selanjutnya qama ala yang artinya berdemonstrasi. Contoh qamat tullab ala raisi. Qamat tullabu ala raisi. Para mahasiswa berdemonstrasi melawan presiden. Jadi qama ala artinya berdemonstrasi. Selanjutnya qamali yaitu menghormati. Qamat tullabu lirraisi. Para mahasiswa menghormati presiden. Itu tadi beberapa huruf jar yang dapat menjadi bagian dari kata kerja dan mempunyai makna yang berbeda-beda. Itu tadi ya. Qama artinya berdiri, qama bi melakukan, qama ala berdemonstrasi, qamali menghormati. Selanjutnya huruf jar yang berupa inda atau ma'a atau li juga menunjukkan makna mempunyai sama ya. Inda, ma'a, li itu artinya sama yaitu mempunyai. Contoh inda talibi kararisu kasiratun. Inda talibi ya. Mahasiswa mempunyai banyak buku tulis. Indal ustadati kutubun kasiratun. Profesor mempunyai banyak buku. Indah artinya mempunyai. Seringkali huruf jar juga digunakan pada dhamir muttasil. Nah, nanti pelajaran ke-6 itu dijelaskan dhamir muttasil itu apa. Baik, contohnya huruf jar dulu ya ini ya. Hal indaka kutubun kasirah. Apakah kamu laki-laki mempunyai banyak buku? Jawabannya na'am indi kutubun kasirah. Ya, saya mempunyai banyak buku. Kalau tanya pada perempuan, hal indaki kutubun kasirah? Jawabannya na'am indi kutubun kasirah. Bisa juga menggunakan ma'a. Hal ma'aka kutubun kasirah? Jawabannya na'am ma'i kutubun kasirah. Kalau bertanya pada perempuan, hal ma'aki kutubun kasirah? Jawabannya na'am ma'i kutubun kasirah. Itu juga artinya sama ya, mempunyai. Nah, ada lagi yang artinya sama mempunyai. Hal laka kutubun kasirah? Kalau bertanya pada perempuan, hal laki kutubun kasirah? Nah, jawabannya na'am li kutubun kasirah. Nah, itu tadi inda, ma'a, li itu artinya sama yaitu mempunyai. Selanjutnya hal indana masyakilu kasirah? Apakah kita mempunyai banyak masalah? Kalau jawabannya ya, na'am indana masyakilu kasirah. Kalau mereka, hal indakum masyakilu kasirah? Apakah kalian mempunyai banyak masalah? Kalau na'am indana masyakilu kasirah. Kalau mereka, hal indahum masyakilu kasirah? Apakah mereka mempunyai banyak masalah? Kalau iya berarti na'am indahum masyakilu kasirah. Selanjutnya contoh indahu kararisu jadidatun. Dia laki-laki mempunyai banyak buku yang baru. Kalau dia perempuan mempunyai indaha kararisu jadidatun. Dia perempuan mempunyai banyak buku yang baru. Nah, itu tadi penjelasan tentang huruf jar. Banyak ya huruf jar ya. Maka bisa diingat. Selanjutnya kaidah yang kelima yaitu az-zarfu ya, dzaraf, kata keterangan. Dan sebagian kata keterangan waktu yaitu dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini dibaca nasab atau akusatif meskipun frasa dengan huruf jar fi dapat menggantikan hal tersebut ya. Jadi dzaraf zaman ini seperti contoh ya. Sobahan di pagi hari. Sama juga artinya
fis sobahi, di pagi hari. Kalau zuhur berarti zuhron, di siang hari. Fi zuhri, nah, juga artinya di siang hari. Kalau masaun artinya sore. Kalau di sore hari berarti apa? Masaan, di sore hari. Sama juga fil masai, di sore hari. Sobahal yaum, pagi hari ini. Nah, sobaha ini termasuk zorof zaman. Sobaha, sobahal yaum, di pagi hari. Kalau di siang hari atau siang hari ini, berarti apa? Siang hari ini zuhrul yaum. Sore hari ini masa'al yaum. Pagi hari ini sobahal yaum. Nah, itu tadi penjelasan zorof, ya, zorof zaman. Sobahan, zuhron, masaan. Nah, itu menunjukkan arti waktu. Kaidah bahasa Arab yang selanjutnya ya, yaitu an-nabrah, yaitu penekanan atau intonasi, ya. Jadi ini kita belajar intonasi ini supaya apa? Membiasakan ya bagaimana membaca teks bahasa Arab secara benar. Itu ada an-nabrah, yaitu penekanan atau intonasi. Yang pertama yaitu hanya 3 suku kata yang diberi penekanan, ya. Berikut penekanan. Dan perlu diingat bahwa tanwin apabila diucapkan maka harus dibaca dengan jelas. Ya, selanjutnya suku kata dengan harokat panjang harus diberi penekanan. Ya, suku kata dengan harokat panjang harus diberi penekanan. Contoh kitab, kitabun, jadid, jadidun, makhazin, makhazinu. Meskipun harokat panjang pada akhir kata tidak pernah diberi penekanan, seperti huna, kursi. Nah, itu. Apabila ada 3 suku kata yang tidak terdapat harokat panjang, maka penekanan intonasi pada suku kata kedua didekatkan pada suku kata terakhir. Ya, contoh muallim, mutarjim. Atau berurutan apabila kata tersebut mempunyai 2 suku kata. Contoh anta, rojul. Jika tidak, maka letak penekanannya pada suku kata ketiga sampai akhir, apapun bentuk susunan katanya. Seperti muallimah, mujtahidun. Nah, selanjutnya penekanan tidak diucapkan pada suku kata ketiga atau lebih. Oleh karena itu, jika suku kata berubah disebabkan oleh penambahan nun pada akhir kata atau pada sufiks, maka letak penekanan berpindah. Seperti contoh, talibah, talibatun, muallimah, muallimatun, kutubun, kutubuna, muallimun, muallimuna, talibah, talibatuna, talibatun, muallimah, muallimatun, muallimatuna. Alhamdulillah sudah selesai saya jelaskan dari awal tadi, ya, yaitu tentang i'rabul asma wa tanwinuha. Dilanjutkan dengan al-mamnu'u minas syarfi, yaitu isim ghair munsharif. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-asma'ul mausulah, yaitu kata-kata sambung. Dilanjutkan yang keempat yaitu huruful jar. Selanjutnya al-dzaraf, yaitu kata keterangan. Dan yang terakhir tadi yaitu an-nabrah, yaitu penekanan atau intonasi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.